Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik Trans Semanggi dari Grand City menuju ke Terminal Bungurasi. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Saat ini aku berada di halte Grand City, tepatnya halte Trans Semanggi. Jadi di sini ada dua halte. Yang pertama halte Trans Semanggi yang berada di dekatnya dari jembatan layang. Yang kedua adalah halte Wirawiri, itu di Jalan Selamat ya, dekatnya situ. Nah, ini aku coba untuk naik Trans Semanggi ke Bungurasi. Biasanya kalau dari Grand City itu aku naik feeder Wirawiri 02, kemudian turun di halte Sonokembang atau halte Urip Sumoharjo. Habis itu oper Surabaya bus ke Bungurasi. Nah, sekarang karena sudah ada bus listrik K3 Trans Semanggi itu yang ke Bungurasi, makanya aku mencoba untuk naik Trans Semanggi dari Grand City. Mohon maaf ketika busnya tiba nggak sempat kerekam ya, jadi aku langsung naik ini. Nah, untuk pembayarannya adalah Rp6.200. Karena terintegrasi ya antara koridor 2 dan 3, maka lebih baik kalian membayar menggunakan kartu tol agar nggak terpotong lagi. Kalau menggunakan kris, maka kalian harus bayar dua kali, kan sayang ya. Jadi caranya adalah kalian naik dari halte Trans Semanggi di Grand City ya, seperti biasanya. Kemudian nanti kita turun di halte Kertajaya Indah, kemudian oper Trans Semanggi K3 yang listrik itu ya, dan turun di Bungurasi. Setelah aku coba waktu perjalanannya itu hampir sama ya, sekitar 1 jaman. Bedanya kalau yang di sini Trans Semanggi itu lebih memutar jalannya ya. Jadi memutar dulu ke ITS, nanti mutar lagi di jalan tol ya, di Tambak Sumur. Nah, kalau yang Surabaya Bus dan feeder Wirawiri itu nggak memutar, langsung lurus. Cuma kelemahannya adalah sering terjadi kemacetan terutama di sekitar perempatan jalan. Yang paling lama itu di perempatan Merekwerjo. Kalau yang ini macetnya itu biasanya di perempatan Mer dan perempatan Kertajaya Indah. Cara ini bisa kalian gunakan juga jika kalian itu dari RS Dr. Sutomo atau dari UNER Kampus B. Caranya sama, kalian bisa naik dari halte RS Dr. Sutomo atau UNER Kampus B, kemudian turun di halte Kertajaya Indah, lalu oper Trans Semanggi ya, oper Trans Semanggi K3 ke arah Bungurasi. Menggunakan cara ini itu lebih hemat ya dibandingkan dengan naik Surabaya Bus. Kalau sebelumnya di videoku yang lama kan kalian harus eh, nyeberang jalan dulu ya, nyeberang jalan. Kalau dari RS Dr. Sutomo itu naiknya dari lapangan hoki. Kalau dari UNER Kampus B ya itu nyeberang jalan ke halte seberangnya, sama naik Trans Semanggi dulu K2, kemudian turun di halte Bangsud dan oper Surabaya Bus. Tapi karena belum terintegrasi ya tiketnya, maka kalian harus bayar dua kali, jadinya lebih mahal. Nah, kalau cara ini kalian bisa hanya sekali bayar, cuma harus menggunakan kartu tol, yakni sebesar Rp6.200 saja. Terima kasih telah memilih layanan teman. Pemberhentian berikutnya. Halte Manyar Kertajaya.
aku skip videonya. Ini aku sudah berada di halte Kertajaya Indah. Sebenarnya kita bisa oper juga di halte Bundaran ITS atau di halte ITS, tapi aku memilih di sini karena ada kemungkinan nanti mungkin busnya itu agak penuh. Jadinya kalau kalian itu kepingin bisa duduk ya lebih awal untuk naik bus, kalian bisa turunnya di halte Kertajaya Indah yang berada di dekatnya perempatan Kertajaya dengan perempatan Mer ya. Nah, itu adalah bus yang menuju ke arah Ken Park ya. Jadinya di sini itu ada tiga macam bus. Yang pertama K2 tadi ya, yang ke arah PCM atau Pakuan City Mall. Yang kedua adalah Trans Semanggi K3, ini ke arah Bungurasi ya. Kemudian ada lagi Trans Semanggi K3 yang ke arah Kenjeran. Jadi ada dua macam Trans Semanggi K3. Kalian harus tanya dulu ya, itu arahnya kemana. Nah, kalau ini adalah bus Trans Semanggi K3 yang dari arah Bungurasi yang menuju ke arah Kenjeran. Jadi aku tidak naik dulu karena aku tahu itu arahnya dari selatan ya. Nanti bisnya itu yang akan aku naiki yang ke arah Bungurasi itu bisa dari arah utara. Itu dia busnya datang. Busnya datang. Ternyata ketika aku naik, ini aku dapat bus yang cukup bagus ya, atau bisa dikatakan bus sultan karena menggunakan kursi yang sofa seperti ini, beda dengan bus yang sebelumnya. Jadi kursinya ini berwarna bludru ya, berwarna merah ya. Kemudian kapasitasnya lebih sedikit. Kalau biasanya kan kapasitasnya adalah 19 penumpang duduk dan 15 penumpang berdiri. Kalau ini dari yang tak baca itu ternyata hanya ada 5 penumpang berdiri. Ini aku kurang paham ya kalau yang bus seperti ini itu untuk yang bagaimana. Tapi yang pasti ini adalah bekas dari KTT G20 dulu. Bisa jadi bus ini digunakan untuk para petinggi-petingginya ya. Jadi kalau misalkan yang bus biasanya itu untuk para staff-staffnya yang biasa, kalau yang ini untuk para petingginya, bisa jadi, aku kurang tahu. Nah, ini kita sudah berada di halte Bundaran ITS ya. Kalian juga bisa oper tadi bus K2 dan K3 di sini. Oke, monggo Mas. Lewat belakang, Pak. Iya. Ini adalah bagian dari belakang busnya. Jadi sama ya, ada 4 penumpang di bagian belakang. Lalu ada 3 penumpang ini di bagian belakang tengah ya. Ada 3 kiri dan 3 kanan. Jadi ada 6 tambah 4 ada 10 penumpang di bagian belakang. Di bagian belakang ini tidak ada penumpang yang berdiri.
Penumpang berdiri itu ada di bagian sayap depan itu ada 5, cuma ada 5, jadi lebih terbatas. Jadi kalau kalian itu menemukan bus ini, kalian akan lebih sedikit ya kapasitasnya. Jadi kalau misalkan sudah ada 5 penumpang yang berdiri, otomatis sudah full. Beda dengan yang bus yang biasanya itu sampai 15 penumpang. Untuk rutenya ini sama, jadi kita lewat Mer ini, nanti lewat Gunung Anyar ya. Kemudian habis itu ke arah tol Tambak Sumur, baru ke Bungurasi. Ketika aku naik, ini memang kebetulan saat liburan nyepi ya dan awal puasa, jadinya sangat sepi sekali. Nggak ada penumpang lagi selain aku, ya kecuali bapak dan 2 anak tadi itu sudah turun di halte ITS. Nah, jadinya kalau kalian itu mau ke Bungurasi ya dari arah timur, dari arah tengah Surabaya, kalian sekarang bisa naik Transmanggi karena lebih sepi ya. Dibandingkan kalian naik yang Surabaya Bus kan itu kan dempet-dempetan ya, kadang itu harus berdiri. Nah, dan harus bayar 2 kali semisal dari tempat atau halte yang cuma ada Transmangginya. Jadi sekarang lebih baik kalau misalkan dari arah Rumah Sakit Dr. Sutomo, dari arah stasiun Surabaya Gubeng, dari arah Grand City, dari arah Balai Kota, atau dari arah lain yang hanya ada Transmanggi, lebih baik kalian naik Transmanggi ini biar rame ya, biar nggak terlalu sepi seperti ini. Karena kalau kita menumpuk di yang Surabaya Busnya itu kan lama-lama kan nggak muat ya. Dan ini waktunya juga sama, kita bisa lebih santai ya, lebih dingin AC-nya dan menikmati perjalanannya. Melihat bagusnya bus ini memang sangat disayangkan ketika setahun lebih kemarin itu busnya nggak jalan ya. Bayangkan bus sebagus ini itu dibiarkan menganggur ya, lama-lama kan bisa rusak ya. Kalau sama-sama bisa rusak, lebih baik itu digunakan untuk berjalan seperti ini. Karena kalau dibiarkan menganggur lama kan sayang ya. Kalau seperti ini kan kita bisa menikmati ya. Kita cuma perlu membayar Rp6.200, bisa duduk nyaman di kursi empuk seperti ini, AC-nya dingin ya. Kemudian nggak nunggu lama. Tadi itu aku nggak nunggu lama dari Kertajaya Indah itu sekitar nggak sampai 5 menit, sekitar 4 menitan itu sudah ada bus yang datang. Jadi sekarang itu sejak adanya bus listrik Transmanggi ini, itu jarak antar busnya itu lebih rapat ya, nggak seperti yang dulu. Kalau dulu kan memang armadanya itu diperbantukan dari bus Transmanggi K2. Bahkan sebelumnya yang Surabaya Bus yang rute Ken Park dulu itu yang R5 sama R6 itu kan kadang-kadang hanya berjalan 2 atau 3 bus saja dengan jalur sepanjang itu. Nah, sekarang sudah agak banyak, jadi kita bisa menunggu nggak terlalu lama. Makanya kalau kalian itu ke Bungurasi dari
halte-halte yang hanya dilalui Trans Semanggi, terutama di wilayah timur Surabaya, lebih baik kalian menggunakan Trans Semanggi ini. Nah, di depan itu ada feeder ya, feeder 03. Ini adalah feeder yang menuju ke arah Gunung Anyar, ke arah Medokan ya. Di situ kita bisa transit di halte tadi namanya halte Pandugo. Sekarang kita sudah berada di halte UINSA Kampus 2 atau halte Universitas Islam Negeri Sunan Ampel ya, Kampus 2. Ada halte di seberangnya kampus UINSA. Nah, ini adalah bagian akhir dari wilayah Kota Surabaya. Jadi setelah ini kita akan masuk wilayah Kabupaten Sidoarjo ya, tepatnya di Pondok Chandra. Tapi di situ tidak ada halte, tidak ada satupun halte. Jadi dari halte UINSA ini adalah halte terakhir. Kemudian nanti busnya masuk ke ke tol Tambak Sumur, lalu langsung ke Bungurasi. Nah, jadinya kita itu kalau mau naik bus ya, itu paling akhir itu di halte UINSA ini. Kalau kita mau naik di halte yang setelah ini tuh nggak ada ya. Jadi jangan sampai kalian berpikir meskipun rutenya itu melewati Pocan ya, atau Pondok Chandra ya, atau melewati Medaeng, nanti itu nggak ada halte di situ. Halte terakhir adalah halte UINSA ini ya, yang berada di seberangnya kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
ketika masuk tol itu busnya memang berjalan cukup pelan ya, berada di lajur sebelah kiri dengan kecepatan sekitar 60 sampai 70 km per jam. Makanya kalau kalian lihat itu busnya sering diselip atau disalip oleh kendaraan lain, terutama mobil ya dan kendaraan kecil. Di depan itu ada Mall Cito ya. Itu adalah Mall Cito di situ, tapi kita nggak berhenti di situ. Nanti langsung keluar ya dan langsung ke arah Bungurasi. Ini kita sudah masuk di Bungurasi, tapi nanti busnya akan berhenti bukan di dekatnya Surabaya Bus, cuma di sebelahnya halte Transjatim K1 yang ke arah Sidoarjo atau Porong dan ke arah Gresik. Nah, kalau tak lihat ini memang belum banyak penumpang yang benar-benar ingin naik bus ini di Bungurasi. Jadinya mereka tuh kadang itu ragu ya, apakah busnya itu eh, berhenti di situ atau bagaimana. Karena di daerah itu kan lajurnya bus kota. Lah itu banyak sekali orang-orang yang bertanya ya, atau misalkan apa namanya ada calo ataupun ada tukang ojek pangkalan itu yang bertanya, sehingga menurutku kurang nyaman ya. Jadinya semoga saja nanti haltenya itu dibuat lebih nyaman lagi ya, seperti halte Transjatim. Nah ini haltenya ya, jadi di sebelahnya dari halte Transjatim. Makasih Pak nggih. Nah, sekian video dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Terima kasih.